pastinya kami juga berharap BUMD yang ada di Jawa Timur, termasuk juga pastinya seperti Bank Jatim ini, nantinya itu terus bisa berperan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga pastinya juga bisa membantu masyarakat, terutama memang pastinya para pelaku UMKM. Dan yang terpenting nantinya itu efeknya itu bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya Yuris Sabrina dan kita masih ada di podcast Suara Rakyat. Nah, Empower, kapan hari kan Yuris pernah ngobrol-ngobrol sama Mas Fuad nih ya. Mas Fuad itu buat yang belum tahu anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Dan kebetulan siang hari ini bersama saya lagi Mas Fuad Bernardi. Halo Mas. Halo, ya sehat? Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. sehat ya. Dan siang hari ini kita akan ngobrolin seputar tentang Bank Jatim. Karena katanya Bank Jatim ini kan untungnya triliunan ya Mas ya. Iya. Tapi untungnya buat warga itu apa sih gitu. Nah tapi sebelum kita bahas ini Mas, kebetulan di sesi podcast pertama kita itu ternyata sudah ada beberapa pertanyaan dari Empower. Iya. Seru nih. Ini langsung aku bacain aja dulu ya pertanyaannya boleh, ya. boleh. Jadi pertanyaannya itu seputar tentang soal kredit UMKM yang pernah kita bahas sebelumnya di episode sebelumnya. Ternyata banyak yang nonton nih. Dan ada dua pertanyaan terpilih yang muncul. Yang pertama dari Alengga. Katanya gini, DPRD bisa nggak sih bikin aturan supaya bank daerah wajib punya porsi minimal buat pembiayaan UMKM? Itu yang pertama. Yang kedua dari CV Bangkit Mahardika Wood. Katanya, saya ini sudah 7 bulan urus bank kesana sini, tapi belum dapat fasilitas pembiayaan. Padahal semua izin CV lengkap. Nah ini mungkin Mas Fuad ya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Empower yang ada di kolom komentar YouTube kita. Boleh silakan Mas. Oke, ya makasih Mbak Yuris. Jadi yang pertama dari Alengga ya. Jadi terkait untuk porsi minimal pembiayaan UMKM, memang sebenarnya pembentukan BUMD termasuk salah satu juga Bank Jatim itu sudah diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2019 yang mana memang bersumber karena memang kalau daerah itu dalam membuat setiap peraturan daerahnya atau perda harus beracuan kepada pemerintah pusat. Jadi memang itu Perda nomor 8 ini acuannya dari Permendagri nomor 37 Mbak. Nah mana memang kalau untuk terkait Perda BUMD itu memang kita sudah ada mengatur terkait apapun itu. Cuman memang kalau untuk seperti kayak ada persyaratan khusus atau porsi minimal itu nanti biasanya itu akan lebih diatur oleh eksekutif. Dalam hal ini pasti direksinya. Kalau ngomong kita berbicara Bank Jatim. Karena kenapa? Karena memang BUMD perbankan itu agak berbeda dibanding BUMD yang lain. Jadi kalau misalnya BUMD-nya Provinsi Jawa Timur seperti kayak Pancawira Usaha atau Jatim Geraha Utama ataupun yang lain, itu kalau mereka membuat kayak proses rekrutmen terus sudah terpilih direksi komisaris, itu nanti bisa langsung untuk dilantik atau pada saat disahkan. Tetapi kalau misalnya seperti yang kayak perbankan, baik Bank Jatim maupun BPR, mereka punya setelah kemarin kan sudah dilaporkan RUPS tanggal 22 Mei tersebut untuk yang kayak Bank Jatim. Nanti itu harus menjalani proses lagi seleksi oleh OJK. Maka akhirnya memang dalam membuat kebijakan, proses presentasi apapun itu tetap nanti perbankan itu juga harus komunikasi dengan OJK supaya nanti aturan tersebut bisa disahkan. Jadi sebenarnya kalau kami nanti porsinya di Komisi C kami bisa nanti itu mendorong untuk menyarankan. Tetapi memang nanti tetap yang akan membuat kebijakannya itu dalam hal ini direksi Bank Jatim yang memang
sudah berkoordinasi dengan OJK sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku di Indonesia. Oke, Gitu. itu pertanyaan dari Alengga ya, semoga bisa menjawab ya. Yang kedua? Terus yang kedua tadi dari CV Mahardika ya? Bangkit Mahardika Wood. Ya, Bangkit Mahardika Wood. Jadi kalau boleh tahu itu kira-kira waktu mendaftarnya di bank mana? Apakah memang di Bank Jatim? Kalau Bank Jatimnya cabang di mana? Nanti kan dan atas namanya siapa? Apakah atas nama CV Bangkit Mahardika Wood-nya? Kalau memang atas nama CV tersebut, nanti akan kita coba komunikasikan. Paling nggak kita coba tanyakan ke teman-teman Bank Jatim supaya bisa dibantu untuk realisasi gitu. Karena ya logika gampangnya saja seperti kemarin saya sampaikan aja, yang di cabang Jakarta itu 13 bulan 69 pengajuan kredit mudah kok ini susah gitu. Oke, jadi memang dua pertanyaan tadi kebetulan relate banget dengan topik podcast kita hari ini ya Mas ya. Ini kan ngomongin soal untungnya Bank Jatim, itu sebenarnya untungnya tuh buat siapa sih gitu ya kan ya. Dari laba sebesar itu kira-kira berapa persen sih yang disetorkan ke kas daerah dan biasanya untuk pos apa aja? Mungkin Mas Fuad sebagai anggota Komisi C DPRD Jawa Timur bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini Mas. Iya, jadi untuk terkait berapa persen yang harus disetorkan kepada Kasda atau kas daerah, untuk kalau kita berdasarkan laporan keuangan tahun lalu, tahun 2024 dan kemarin sudah disahkan dalam rapat umum megang saham tanggal 22 Mei tersebut. Jadi memang total yang disetorkan itu adalah sekitar 821,49 miliar rupiah. Itu total semua dividen. Di mana kalau dipersentasekan per lembar sahamnya itu sekitar 54,71 rupiah per lembar saham itu. Nah, kalau dari total laba bersih atau profit itu sekitar 64,12%. Itu karena memang kalau perbankan itu kalau aturan dari di Perda BUMD itu paling tidak itu ya minimal 50% lah sudah disetorkan untuk sebagai dividen. Gitu. Nah, nanti itu dari total 821,49 miliar tersebut ya dibagi sesuai persentase saham. Karena memang Bank Jatim ini adalah perusahaan terbuka atau TBK, sehingga tidak hanya pemerintah saja yang dapat, tapi juga masyarakat gitu. Karena memang kalau berdasarkan hitungan persentase saham, memang saham mayoritas yaitu 51,13 kalau nggak salah persen itu adalah punyanya pemerintah Provinsi Jatim. Kemudian ada lagi itu sekitar 20,47 sekian lah itu punyanya masyarakat. Nah, sisanya itu adalah punyanya Pemda, kota kabupaten se-Jawa Timur. Gitu. Jadi akhirnya persentase dividen tadi itu dibagikan sesuai dengan persentase sahamnya. Yang masuk memang ya ke tempat masing-masing gitu. Nah, terus kemudian ya kalau misalnya mungkin apakah masyarakat bisa menikmati mungkin kayak dividennya atau apapun itu atau labanya bisa ya nanti bisa beli lewat platform-platform untuk pembelian saham itu. Nanti itu langsung beli emiten atau sahamnya Bank Jatim. Nah, nanti ditunggu saja untuk yang tahun depan dan pada saat RUPS lagi, insya Allah kan bisa dapat untuk dividennya. Gitu. Baik. Jadi itu ya tadi sudah dijelaskan sama Mas Fuad ya. Persentase sahamnya itu dibagi untuk pos-pos apa aja ya sesuai dengan itu. Nah, kalau peran Komisi C sendiri nih Mas dalam memastikan penggunaan dana dari laba BUMD, perannya apa sih untuk memastikan biar dana dari laba BUMD ini tepat sasaran gitu? Ya pastinya itu kan kalau dari labanya BUMD di mana memang tadi kan 64% kalau seperti Bank Jatim itu disetorkan kepada Kasda, maka nanti kan ketika sudah masuk dalam kas daerah itu akan dipergunakan untuk operasional pemerintah termasuk nantinya memberikan bantuan-bantuan untuk program-program ke masyarakat ya seperti kayak pendidikan, kemudian juga kesehatan, kemudian juga pastinya itu untuk membantu mungkin kayak misalnya kayak di daerah-daerah ya pendidikan terkait pondok pesantren ataupun mungkin ya pastinya infrastruktur untuk jalan-jalan
yang memang kewenangan Provinsi Jatim itu yang perlu ada perbaikan ya dengan menggunakan dana tersebut. Gitu. Jadi memang akhirnya fungsinya BUMD itu untuk bagaimana itu diciptakan menghasilkan profit, yang profitnya nanti juga dikembalikan kepada rakyat. Harus benar-benar tepat sasaran ke rakyat ya. Iya. Oke, itu kayaknya sepertinya pertanyaan-pertanyaannya sudah semua nih. Nah, tapi kita masih ada beberapa segmen Mas Fuad. Jadi kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, Empower tetap di Podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di Podcast Suara Rakyat, masih bersama dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Fuad Benardi. Mas, kalau tadi kita ngobrolin tentang apa aja sih peran Komisi C ya untuk bisa memastikan bahwa anggaran dari apa tadi? Anggaran yang laba BUMD. Oh, ini dividen. Dividen ya kan. Tadi sudah dijelaskan dengan rinci sama Mas Fuad. Nah, ini yang mau saya tanyakan, kira-kira dari Komisi C ada rekomendasi apa aja sih biar laba BUMD itu bisa menyasar sektor produktif seperti UMKM, Mas? Iya, pastinya memang itu kan sesuai dengan visi misinya di awal pembentukan BUMD, di mana memang pembentukan BUMD ini adalah bagaimana untuk membantu meningkatkan perekonomian, terutama memang di wilayah Jawa Timur. Nah, caranya bagaimana? Ya pastinya itu kalau memangnya bergerak di bidang perbankan adalah membantu pembiayaan untuk para UMKM yang ada di Jawa Timur. Itu yang memang menjadi landasan utama dalam hal pembentukan BUMD perbankan ini. Memang dalam perjalanannya akhirnya karena Bank Jatim ini lebih kepada fokusnya itu yang di makro gitu. Dalam hal ini memang tidak hanya UMKM tapi usaha menengah ke atas itu. Akhirnya memang dari Provinsi Jawa Timur itu membentuk lagi yang namanya Bank Pengkreditan Rakyat dahulu, cuman kemarin sudah kita sahkan untuk menjadi persorodanya menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Gitu. Yang mana memang fungsinya itu sebenarnya mirip seperti bank-bank BPR atau koperasi itu. Yang mana memang harusnya itu memang targetnya, fokus utamanya itu adalah untuk menyasar UMKM yang ada di Jawa Timur. Karena kenapa? Sebenarnya potensi UMKM di Jawa Timur untuk pembiayaan itu sangat-sangat besar dan masih luas. Karena seperti yang saya sampaikan dulu waktu sebelumnya kan, itu saja BPR saja itu mereka masih belum bisa menyasar masuk ke pasar-pasar tradisional. Betul. Padahal itu di situ tuh banyak sekali sektor-sektor UMKM pedagang itu yang mereka tuh sangat membutuhkan pinjaman-pinjaman yang rendah bunganya dan tidak ribet dan butuh cepat karena mereka itu kan prosesnya itu kan berjalan setiap hari dan memang harus bergerak cepat, fast moving kan itu. Itu ya, jadi akhirnya memang kami minta kepada teman-teman ya BPR juga itu agar benar-benar concern dan fokus untuk pengembangan. Kebetulan memang ini sekarang sedang menunggu RUPS-nya untuk terpilih dirutnya yang baru. Gitu. Karena memang kalau kita lihat pasar tradisional tuh kayak sumbernya ya kan Mas ya, sumber dari produk UMKM itu sendiri sebelum diolah, dijual, mereka akan belanjanya kan di pasar tradisional ya. Pedagang dari pasar tradisional sendiri juga perlu perputaran duitnya cepet ya Mas. Benar. Setiap hari beroperasional mereka itu. Terus pernah nggak sih Mas ada usulan dari DPRD untuk mewajibkan pembiayaan inklusif dari BUMD? Usulan dari DPRD untuk mewajibkan pembiayaan inklusif dari BUMD. Pernah ada usulan nggak? Iya pasti. Jadi memang dalam setiap hearing atau rapat dengan baik Bank Jatim maupun BPR, kami selalu menekankan untuk Bank itu memberikan kemudahan pembiayaan inklusif, terutama memang untuk pastinya untuk para UMKM di Jawa Timur. Apalagi kalau yang Bank Jatim, mesti dalam setiap hearing ya kami selalu ya istilahnya kayak menyindir lah, membandingkan ibaratnya kayak kasus yang kredit fiktif Jakarta saja itu mereka mengajukan 69 kali kredit dalam waktu 13 bulan saja itu mudah gitu loh. Kenapa kok UMKM ini semua dipersulit? Bahkan kemarin juga ada salah satu anggota Komisi C juga memang dia
yang mengajukan lewat perusahaannya, itu saja juga agak diperumit gitu loh. Makanya akhirnya ya kami terus menekan dan mendorong agar paling tidak itu Bank Jatim maupun BPR bisa berbenah ke depannya itu. Iya. Apa mungkin ada ketakutan ya Mas ya dari BPR atau dari bank-bank BUMD, kenapa dipersulit? Mungkin nanti takut bayarnya telat atau molor, atau mungkin nanti susah nagihnya susah. Mungkin ada ketakutan-ketakutan kayak gitu, atau gimana sih biasanya yang mungkin Mas Fuad pernah ketahui ya dari teman-teman yang ada di Bank BUMD atau BPR itu, kalau alasan kenapa mereka mempersulit itu kenapa? Ada yang pernah cerita nggak? Atau mungkin soalnya kayak gini loh Mas, malasnya tuh kayak gini loh. Pernah nggak dapet ya? Jadi gitu? memang terkadang itu alasan yang sering digunakan karena memang kan kalau pengajuan kredit itu pasti nanti itu juga akan bekerja sama dengan asuransi. Asuransinya itu kebetulan kan memang di Provinsi Jawa Timur kita juga punya. Nah, BUMD-nya itu Jamkrida. Gitu. Jadi memang biasanya asuransi dari bank-bank BUMD Jatim, baik Bank Jatim maupun BPR itu nanti akan diklaimkan juga kepada Jamkrida. Jamkrida ini akan menanggung. Nah, kadang itu prosesnya itu mungkin agak administratifnya agak lamanya di sana. Karena kenapa? Karena kalau misalnya itu posisi kreditnya itu gagal bayar, itu maka nanti kan biasanya itu dari debitur itu akan, karena memang gagal bayar kan biasanya akan menyerahkan asetnya ya, baik aset mungkin sertifikat ataupun yang lain. Itu biasanya kalau pada saat sudah tanda tangan kontraknya itu emang sekaligus menyetujui ada yang kayak namanya itu HT atau hak tanggungan, di mana memang HT ini memperbolehkan kepada perbankan untuk menarik asetnya, itu supaya nanti itu bisa dicairkan, atau mungkin nanti itu dilelang kalau sertifikat, supaya dilelang sesuai dengan sisa kekurangannya berapa, dan itu nanti bisa menutupi dari kerugian begitu. Dan itu nanti juga memang bekerja sama juga dengan asuransi. Nah, saya juga khawatir kadang itu permasalahannya itu administrasinya di sana, tapi memang kita juga berusaha mendorong agar hal tersebut ini, apalagi kalau yang kan rata-rata itu kan pasti UMKM itu kan nggak mungkin pinjamannya itu sampai besar gitu loh. Mungkin ya hanya 50 juta atau bahkan lebih rendah begitu. Nah, itu kan kami harapkan itu kan agar proses untuk administrasi untuk yang pinjaman-pinjaman yang rendah ini tidak terlalu ribet. Jangan disamakan seperti kayak pinjaman yang besar, gitu. Supaya kenapa? Supaya prosesnya itu mereka dari para masyarakat ini UMKM ini lebih mudah, dan mereka juga yang pasti harapan kita nggak terjerat oleh pinjol atau pinjaman online. Tapi kan kalau mereka pinjamannya nggak besar ya, atau let's say kecil lah, itu kan mereka juga nggak perlu ada jaminan aset yang diberikan ke BPR atau BUMD kan ya Mas ya? Harusnya nanti itu bisanya itu kan menggunakan ini ya seperti kayak KUR gitu ya. Ya tetap ini KUR ini. Cuman memang terkadang itu ya ini ada repotnya itu kan kebijakannya pemerintah, misalnya KUR itu tidak boleh pakai aset gitu kalau pinjaman yang rendah gitu. Tapi terkadang itu memang agak repot, ini perbankan ini juga masih agak ini takut-takut bisa. Jadi kan begini, kadang itu kan kita tidak menggunakan aset itu bisa, tapi harus melampirkan rekening koran, itu. Jadi kita harus punya rekening koran, itu adalah transaksi kita, misalnya selama minimal 3 bulan, dan itu memang harus aktif, gitu. Kalau memang aktif itu biasanya bank itu tanpa aset itu bisa, begitu. Karena dilihat keluar masuknya ininya. Tapi memang yang pinjaman kecil. Pinjaman kecil. Biasanya pinjaman kecil tuh sampai berapa sih Mas batasnya itu? Kalau di sepengetahuan Mas Fuad? Sepengetahuan saya sih kalau kayak BPR mungkin kisaran 10-15 lah. 10 sampai 15 ya, itu lumayan banget sih ya kalau misalkan untuk UMKM gitu kan, untuk perputaran uang mereka gitu kan ya, untuk usaha mereka. Iya sih, di atas 15 berarti sudah termasuk besar. Iya, paling enggak itu sudah harus menggunakan ini ya, aset apa-apa. Untuk jenis asetnya sendiri itu yang paling sering diberikan ke BUMD atau BPR itu apa? Yang biasanya UMKM melakukan? Kalau misalkan di atas pinjaman 15 juta itu apa Mas?
Apa ya, macam-macam sih Mbak. Jadi ya Sampai pasti surat tanah? tergantung dari nominal kreditnya ya. Bisa juga memang menggunakan sertifikat tanah gitu. Bisa juga nanti itu mungkin menggunakan BPKB juga bisa. Oh, BPKB motor, mobil bisa? Ada juga memang yang namanya kalau di Bank Jatim itu kredit proyek. Kredit proyek. Jadi misalnya mungkin kayak kontraktor atau mungkin biasanya pengadaan yang memang dia di bidang pemerintahan ataupun mungkin BUMN itu memang cukup melampirkan seperti kayak kontraknya itu PO-nya atau purchase order-nya itu dilihatkan kepada Bank Jatim itu atau BPR itu nanti akan diproses dan bisa cair untuk pembiayaan kredit proyeknya. Oh gitu. Berarti kalau misalkan dari teman-teman UMKM sendiri mau ngajukan 10 sampai 15 juta masih aman lah ya, nggak perlu pakai aset ya, kecuali di atas itu ya. Tergantung sesuai dengan nilai pinjaman yang mau diajukan gitu ya Mas ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke segmen berikutnya Mas. Kira-kira yang masih jadi tantangan utama untuk memastikan BUMD nggak cuman profit oriented itu apa aja sih? Ya pastinya memang ya BUMD itu diciptakan itu untuk paling tidak itu kan dari bersumber dari pajaknya rakyat. Kita putar dalam perusahaan itu tujuannya apa? Supaya mendapatkan keuntungan dan nanti keuntungannya itu juga kembalikan lagi kepada dividen, yang dividennya itu juga digunakan lagi untuk operasional pemerintah dan untuk kepada rakyat gitu. Jadi memang pastinya tujuan BUMD itu adalah mencari keuntungan gitu. Tetapi memang mereka itu juga tetap ada unsur sosialnya. Karena kenapa? Yang pasti unsur sosial dalam hal ini itu kan adalah yang paling penting itu membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya BUMD yang di Jawa Timur itu, maka akhirnya kan lapangan pekerjaan itu ada seperti mungkin kayak Bank Jatim. Tidak sedikit juga warga Surabaya itu yang ataupun warga kota kabupaten lain di Jawa Timur itu yang menjadi pegawainya Bank Jatim maupun BPR. Terus kemudian juga pastinya yang di Pancawira Usaha, Jatim Geraha Utama ataupun berserta dengan anak-anak ataupun anak perusahaannya itu juga mempunyai beberapa pegawai. Itu yang mana memang berapa pegawai tersebut ya pastinya itu diambilkan dari warga Jawa Timur. Jadi memang itu paling tidak fungsi utamanya itu adalah paling enggak membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Terus kemudian ya pastinya kalau memang bank-bank yang BUMD yang bergerak di bidang perbankan ya mereka juga harus membantu masyarakat dalam hal ini UMKM ini untuk kait pembiayaan itu dipermudah begitu. Itu ya intinya. Baik. Oke, Empower, jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi. Masih bersama saya, Yuri Sabrina dan juga Mas Fuad Ginardi. Masih di Podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di Podcast Suara Rakyat, dan untuk di segmen kali ini kita akan ngobrolin tentang transparansi, edukasi, dan juga nanti kedepannya ini mau dibawa kemana sih? Udah berasa kayak lagu ya, lagu Armada ya, mau dibawa kemana? Tahu kan Mas lagunya Mas? Nah Mas, ngomongin soal transparansi dulu ya. Ada nggak sih langkah dari Komisi C biar Bank Jatim itu bisa lebih terbuka dan dekat dengan rakyat? Iya, pastinya itu kan karena memang Bank Jatim seperti tadi saya sampaikan itu sudah perusahaan terbuka atau TBK, maka sebenarnya otomatis itu masyarakat itu bisa mengecek, bisa memastikan terkait progres kinerjanya Bank Jatim itu seperti apa, begitu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya itu terjadi masalah ataupun terjadi seperti kayak kemarin kasus itu kredit fiktif dan lain-lain, itu maka nanti itu harusnya akan berpengaruh kepada harga sahamnya. Jadi akan makin anjlok kalau tidak bisa ditangani. Maka sebenarnya itu peran serta masyarakat itu sangat mudah nanti untuk bisa memantau untuk perkembangan maupun kinerja dari Bank Jatim sendiri begitu. Karena kan memang kita juga berharap agar memang kami dari Komisi C itu selalu terus mendorong agar Bank Jatim itu benar-benar menjadi BUMD yang memang dekat dengan rakyat. Dalam hal ini itu membantu para UMKM itu untuk terkait
kreditnya itu dipermudah begitu. Hal itu yang terus kita sampaikan begitu. Tetapi memang ya bagaimanapun tetap yang walaupun kita memang sudah memberikan saran, tetap pelaku utamanya kan direksinya. Betul. Jadi memang kami berharap dengan adanya RUPS kemarin tanggal 22 Mei tersebut dan sudah terpilih direksi komisaris terutama direktur utama yang baru, saya berharap paling enggak ini nanti itu bisa ada perubahan supaya nanti Bank Jatim ke depan ini bisa kredibel secara kinerja dan juga secara performan apapun transparansi anggaran juga lebih bagus dan secara manajemen perbankannya itu juga lebih akuntabel dan bersih. Gitu. Berarti kalau dari Komisi C selalu ada masukan dan saran ya untuk Bank Jatim karena banyak kasus ya atau mungkin banyak sambatan-sambatan dari masyarakat tentang sulitnya mengajukan pinjaman itu, apakah dari Bank Jatim sendiri itu ada apa namanya Mas ya kalau kita sebut ya mereka sendiri juga menemukan kesulitan-kesulitan ketika di lapangan gitu kalau pas ngasih pinjaman orang-orangnya itu kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan dipermudah kayak gini, warga masyarakatnya susah nih buat diajak kerja sama bareng ya, akhirnya dipersusah gitu, misal gitu. Kayak gitu nggak sih Mas? Makanya kenapa sampai Bank Jatim itu kayak mempersulit banget, iya kan, mempersulit kan berarti kan ya? Iya, ada kekhawatiran tersebut karena terkadang itu kalau misalnya yang pinjaman tanpa agunan itu memang seringkali itu menjadi bermasalah atau fraud dalam arti hal ini gagal bayar atau apapun itu karena memang terkadang itu ada kayak oknum ya, itu saya nggak ngomong semua masyarakat oknum, terutama memang ada beberapa yang mengajukan itu kayak menggampangkan atau tidak ini karena kan nggak pakai jaminan sehingga akhirnya tidak ada perlu beban untuk pengembalian. Ini makanya memang menjadi perhatian serius dari perbankan. Kebetulan memang kalau seperti kayak di Kota Surabaya, saya pernah tahu itu memang di Bank BPR SAU-nya itu dia ada konsep itu bisa mengajukan pinjaman sampai 15 juta itu tanpa agunan, tapi memang harus beberapa masyarakat. Jadi ada berapa mungkin kayak arisan apa-apa semua beberapa orang itu mengajukan bareng-bareng. Nanti itu nominalnya segitu 15 itu dan nanti tanpa agunan itu juga bisa. Karena memang kalau mungkin pertimbangan dari Bank BPR yang di Surabaya itu SAU itu dia mungkin karena rame-rame jadi ini kalau nagih itu bisa berbarengan gitu loh. Mungkin ada pertimbangan bisa juga seperti itu. Iya, jadi kayak kolektif gitu ya Mas ya. Iya, kolektif. Soalnya kalau dari penjelasannya Mas Fuad yang saya tangkap adalah kenapa ya Bank Jatim ini kok mempersulit ya. Bisa jadi mungkin sebelum-sebelumnya dipermudah tapi ya karena itu tadi banyak oknum yang mereka merasa gampang aja ngajuin kredit di Bank Jatim mau nggak pakai agunan, nggak pakai ngasihkan aset dan segala macam. Jadinya ya itu lebih ke mental juga nggak sih Mas, mentalnya masyarakat kita juga nggak sih Mas, menurut Mas Fuad? Iya bisa juga, nanti itu kan tergantung, itu kan saya nggak generalisasi semua ya masyarakat, tapi memang ada beberapa oknum. Tapi memang logika simpelnya sih begini, kalau misalnya berani pinjam dipinjol dengan bunga setinggi itu, kenapa kok nggak mau agak sedikit ngurus untuk administrasi melakukan pinjaman di bank yang secara bunganya itu lebih rendah. Iya juga ya, benar ya. Karena kan kita kan dalam melakukan pinjaman apapun itu kan tetap harus mempertimbangkan hitungan bunganya gitu. Kayak saya waktu itu juga sempat memanfaatkan fasilitas KUR juga kita juga ngitung itu bunganya karena memang bunganya rendah, akhirnya bisa untuk mengembalikan baik pokok maupun bunganya sehingga asetnya tidak kesita. Gitu. Iya benar juga sih ya. Kalau berani pinjam ke pinjol yang bunganya gede, kenapa nggak mau ngurus yang agak sedikit bukan reward ya kalau aku bilang agak sedikit next time tapi dapat bunga yang lebih rendah. Betul. Lalu Mas untuk kolaborasi nih kira-kira dari DPRD pernah ada kolaborasi nggak sih dengan OPD atau masyarakat sipil untuk mengawal program berbasis dana BUMD? Pastinya iya. Jadi kan memang setiap
kayak ada penyertaan modal dari APBD Jawa Timur terhadap semua BUMD yang ada di Jawa Timur, itu memang akan dibuatkan raperda atau rancangan peraturan daerah, di mana memang tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Jawa Timur. Kebetulan memang saat ini yang akan sedang melakukan penyertaan modal itu adalah Bank BPR. Jadi memang Bank BPR ini karena memang setelah berubah menjadi perseroda, akhirnya secara aturan itu memang jumlah sahamnya Pemprov Jatim ini dengan nominalnya ini agak berkurang, sehingga harus dilakukan penambahan penyertaan modal. Nah, nanti ini saya berharap masyarakat Jawa Timur bisa ikut mengawasi, karena kami juga pasti akan mengecek, karena itu masih dalam tahap pengajuan nota keuangan dari Ibu Gubernur, dan nanti belum dibahas oleh Komisi C, maka kita akan nanti ikut bahas, dan masyarakat juga bisa ikut mengawasi agar yang namanya penyertaan modal ini benar-benar memang sesuai dengan peruntukan gitu. Dan pastinya nanti harapan kami dengan ada penyertaan modal ini bisa nanti dikembalikan juga kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan kredit. Yang memang rendah untuk bunganya. Ya, semoga bisa berjalan dengan lancar ya Mas. Iya, amin. Kebetulan memang kalau untuk OPD-nya kan yang membawa itu kan dari Biro Perekonomian. Jadi memang kami dari Komisi C bersama dengan Biro Perekonomian itu selalu untuk terus berkomunikasi terkait agar bagaimana BUMD-BUMD Jawa Timur ini ke depan itu bisa lebih baik begitu. Karena kenapa? Kami juga banyak menyoroti bahwa banyak BUMD, jadi kalau ngomong perbankan ini memang salah satu BUMD yang paling sering dan paling tinggi dalam menyetorkan dividen, tetapi BUMD yang lain itu secara performa kinerja itu sangat buruk menurut kami. Bahkan ada BUMD itu yang sebenarnya punya asetnya itu kalau dirupiahkan sampai triliunan rupiah, tapi tidak bisa dimaksimalkan untuk menjadi suatu rencana bisnis atau pengembangan usaha yang nanti itu bisa menghasilkan omset yang sampai miliaran bahkan triliunan. Terus asetnya dibuat apa yang triliunan itu Mas? Nganggur. Dibiarin aja? Iya, ada itu. Dan itu bolak-balik kami ini warning, kami sindir, terus ya juga kami kritik juga. Tegur begitu. Lah ya. Tegur iya. Lah ya. Tapi setelah ada teguran atau setelah ada peringatan mungkinnya dari teman-teman Komisi C, ada perubahan nggak dari BUMD itu ya? BUMD ya tadi Mas? Ya itu, makanya itu. Karena kami juga kemarin masih akhirnya terakhir pada saat hearing terakhir itu, kami meminta kepada, ada kebetulan mantan tim pansel dan juga tim pansel yang dan juga ya dari Biro Perekonomian, itu kami meminta kayak semacam berapa sih besaran gajinya para direksi dan komisaris seluruh BUMD Jawa Timur gitu. Karena kenapa? Kami nggak pingin itu para direksi dan komisaris yang ada di BUMD Jawa Timur ini mereka mendaftar itu hanya karena melihat besaran gajinya. Jadi akhirnya menganggap pokoknya sih penting itu kerja, masuk kerja. Tapi tidak ngerti ya, backlog apa-apa, akhir bulan gajian. Akhir bulan gitu. Gajian. Kami nggak pengen seperti itu ya, paling nggak ketika setiap hari dalam bekerja itu ada inovasi, ada kinerja, dan ada perubahan untuk paling tidak ini memanfaatkan semua peluang, dalam hal ini aset ataupun ada peluang-peluang apapun itu yang memang sesuai dengan jalannya BUMD-nya itu bisa dimaksimalkan. Jadi bisa berdampak ya Mas? Iya, karena kami juga khawatir itu para direksi dan komisaris ini mereka ya karena hanya mengincar untuk gajinya saja ya sudah, sementing pokoknya itu ya kayak orang kerja ya masuk absen pagi sore pulang gitu aja. Yo angel yo Mas yo lek ngono yo Mas yo. Karena memang kami juga terhalang terkait Perda nomor 8 tadi, memang kewenangan kami itu di Komisi C itu sangat terbatas. Jadi memang kayak proses rekrutmen itu dalam Perda itu memang tidak dilibatkan, ataupun memang kadang itu laporan kewajiban untuk laporan keuangannya itu juga memang tidak wajib. Gitu. Nah ini yang memang akhirnya mendasari kami dari Komisi C dan juga DPRD Jawa Timur itu melakukan perubahan Perda.
terkait nomor 8 tadi. Supaya kenapa? Supaya dari Komisi C dan juga DPRD Jawa Timur itu kita itu bisa lebih menekan, paling nggak bisa lebih ikut mengawasi dan benar-benar bisa memberikan saran yang terbaik kepada Ibu Gubernur itu agar para direksi maupun komisaris baik yang sudah baru terpilih ataupun memang sudah akan habis dan akan dilakukan pemilihan lagi itu bisa mendapatkan calon-calon yang memang berkompeten gitu, dan memang sesuai dengan bidangnya. Ya. Jadi biar nggak cuman kerja itu buat ceklok aja di kantor nggak ngapa-ngapain. Iya, ya. Benar. Akhirnya banyak yang seharusnya bisa dimaksimalkan ya dari aset-aset itu agar bisa lebih berdampak ke masyarakat apalagi ke UMKM. Iya benar, karena jadinya nggak kepake apa-apa karena nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya benar, padahal misalnya begini, ada mungkin salah satu BUMD, dia mungkin punya aset yang lokasinya strategis, paling tidak di pinggir jalan besar. Misalnya mungkin ya salah satu misalnya kayak di kota Surabaya, kan bisa misalnya itu dibuatkan konsep kayak food court gitu. Misalnya lokasinya pas, banyak office building, gedung-gedung, sekolah itu mungkin di sekitar situ bisa dibuatkan kayak food court atau pujasera. Di situ nanti itu kita menggandeng UMKM yang memang binaan dari Jawa Timur, Dinkop Jawa Timur ataupun memang membuka yang memang UMKM warga Jawa Timur untuk paling tidak mereka bisa berpartisipasi di sana. Nanti sistemnya kan bisa dibuat seperti apa. Nah nanti tinggal dibuatkan konsep, diramaikan dengan model gimana apa supaya nanti banyak menarik masyarakat atau pembeli untuk datang itu kan. Akhirnya kan itu kan asetnya itu kan jadi berfungsi. Dan juga kembali lagi kepada masyarakat karena kenapa UMKM bisa menikmati. Nah itu dia ya, ini ternyata dari apa kalau kita dari ya ada oknum-oknum juga yang ada di BUMD ini yang kurang kompeten ya. Kita bilang oknum ya Mas ya. Iya bener gak sih? Oknum ya kan. Karena tadi itu tadi niatnya udah nggak apa-apa ceklok aja kerja, nggak tahu apa yang dikerjain tiba-tiba. Iya. Awal bulan udah terima gaji. Makanya kan memang ya kami ini jadi kemudian saya pun juga pribadi kemarin ketika rapat terakhir itu ya penasaran juga. Kami ini pengen tahu sih besaran gajinya teman-teman ini berapa, direksi maupun komisaris. Gitu. Berarti banyak juga yang ini ya Mas ya, yang mereka itu sudah apa namanya, sudah ngincer posisi itu tuh sebenarnya juga ada ya? Ya ada, pasti ada itu. Ya. Kok aneh lumayan kok aneh gajinya Mas bulan. Ya bisa jadi bisa kayaknya jadi, ya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas. Kita ngomongin soal transparansi lagi ya, tapi ini lebih ke warga atau masyarakat ya. Gimana caranya agar masyarakat ini bisa ikut mengawasi dan memastikan laba BUMD itu benar-benar kembali ke publik? Pastinya itu kan kalau memang kayak yang perusahaan terbuka tadi seperti kayak Bank Jatim, memang pastinya itu laba atau dividen yang sudah diumumkan di publik sesuai dengan persentase saham itu pasti akan masuk ke dalam kas ataupun rekening masing-masing. Jadi kalau memang punyanya persentasenya Pemprov Jatim, maka sebesar 51, sekian persen itu yang dari total dividennya itu pasti akan masuk ke Bank Jatim. Berarti mungkin akan masuk ke kas daerah itu sekitar mungkin 410-an, 415 M-an gitu kan. Yang mana memang ya itu kan masuk ke kas daerah menjadi tambahan untuk APBD dan nanti kan juga akan dipergunakan untuk pembiayaan untuk kepada masyarakat tadi. Ya tadi seperti pendidikan, infrastruktur dan lain-lain. Gitu. Ini tadi pertanyaan terakhir. Sekarang saya mau minta Mas Fuad untuk kasih closing statement nih dari anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ke Empower. Oh ya, apa ya? Jadi buat sahabat sobat Empower, pastinya kami juga berharap BUMD yang ada di Jawa Timur, termasuk juga pastinya seperti Bank Jatim ini nantinya itu terus bisa berperan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga pastinya juga bisa membantu masyarakat, terutama memang pastinya para pelaku UMKM dan yang terpenting nantinya itu efeknya itu bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat Jawa Timur. Iya. Karena memang sejatinya
uang daerah itu harus kembali lagi ke rakyat. Betul sekali, itu dia. Jadi empower ya, apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fuad semoga bisa bermanfaat ya. Masukan-masukannya mungkin ini juga jadi salah satu kritikan ya dari anggota Komisi C, Mas Fuad ya. Pasti ya. Kadang itu kalau rapat dengan BUMD itu gregetan. Istighfar terus Mas ya. Jadi bank milik daerah itu bukan cuma soal untung besar, tapi soal siapa yang ikut merasakan ya. Dan empower sebagai warga juga harus bisa aktif, kritis, dan peduli. Jangan lupa untuk like, subscribe ya, dan juga kirim pertanyaan atau sambatan-sambatan kamu ya, siapa tahu nanti di next episode podcast Suara Rakyat pertanyaan kamu akan dijawab oleh teman-teman dari anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Kalau begitu kami berdua pamit ya, Mas Fuad. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak. Saya Yuri Sabrina dan juga Mas Fuad Benardi. Kami pamit, sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.